Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Fadilatul Mabruroh. Hari ini akan memberikan penjelasan materi sosiologi terkait dengan status sosial, peran sosial, identitas sosial, tindakan sosial, dan interaksi sosial. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini teman-teman senang, sehat, bahagia, semangat ya. Saya berharap semoga rasa sedih, lelah, capeknya teman-teman bisa hilang, marah, kesel, betenya bisa hilang. Saya doakan semoga sehat selalu. Oke. Capaian pembelajaran hari ini ada beberapa, yaitu diharapkan peserta didik dapat menjelaskan status, peran, dan identitas, menjelaskan tindakan dan interaksi sosial, bisa menyebutkan syarat interaksi sosial, faktor yang menyebabkan interaksi sosial itu apa saja, menganalisis fenomena dengan tindakan sosial, dan kemudian membedakan macam-macam tindakan sosial. Baik. Untuk apa sih kita semua tuh belajar ini, Bu, gitu? Kenapa ya kita harus belajar status, peran, identitas, interaksi, dan tindakan sosial? Kenapa gitu? Nah, teman-teman, kita itu hidup sebagai makhluk individu dan sosial. Di kehidupan sehari-hari kita punya diri kita sendiri, tapi kita juga menjadi bagian dari masyarakat ya, menjadi makhluk sosial yang mau tidak mau seorang individu itu pasti berinteraksi dengan orang lain. Maka dari itu kita belajar sosiologi, belajar status, peran, identitas, tindakan, kemudian interaksi. Itu apa gunanya? Biar kita itu bisa mengenali diri kita sendiri, status kita seperti apa, peran kita seperti apa, dan mengenali orang lain. Yang kemudian lebih lanjut lagi kita bisa melakukan adaptasi atau menempatkan diri di kehidupan sosial kita, di masyarakat. Terus kita selanjutnya juga bisa menjadi lebih peka terhadap sekitar, memahami peristiwa di sekitar kita, bisa berperilaku baik ya, dan pada akhirnya kita bisa bersifat toleran dan bijak terhadap perbedaan. Karena kan kalau hidup bersama-sama dengan orang tidak mungkin semuanya tuh sama ya, pasti ada yang berbeda. Nah, tuh. Kemudian apa sih itu sifat dan peran gitu ya? Status dan peran. Anak kecil tuh udah punya status belum? Udah punya peran belum ya di dunia ini gitu? Dari kita hidup, dilahirkan, kemudian makin besar, makin remaja, makin dewasa, makin tua, sampai akhirnya meninggal, kita tuh punya status dan peran nggak gitu ya? Nah, ada 3 gambar di sini teman-teman. Ada gambarnya Raffi Ahmad dan keluarganya, Sultan dan keluarganya, kemudian yang sebelah kanan adalah proklamator ya. Secara sederhana status dan peran itu bisa digambarkan sederhana seperti ini. Setiap manusia, atau di sosiologi dibilangnya individu ya, individu itu pasti punya status di kehidupan sosial. Nah, pertanyaannya, status kan kayak gini, oh Cipung itu statusnya anaknya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu statusnya Sultan Andara katanya kan gitu. Tapi gambar yang di tengah itu juga iya. Sultan Jogja itu juga punya anak. Anak-anak Sultan Jogja itu juga anaknya Sultan. Kemudian apa yang membedakan Cipung dan anak-anak Sultan Jogja gitu ya? Apa kemudian? Nah, apa sih bedanya gitu? Statusnya sama apa beda sih sebenarnya? Sama-sama anak sultan kan ini, tapi beda apa sama gitu ya. Nah, didefinisikan dulu ya, status itu apa sih? Ya, status itu keadaan atau posisi orang dalam masyarakat tuh sifatnya adalah statis atau pasti ya. Pasti, tetap dia. Cipung itu juga akan jadi anaknya Raffi Ahmad 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang akan datang. Anaknya Sultan Jogja itu juga 10 tahun yang lalu. Jadi anak Sultan tetap. Tapi kalau peran sosial itu sifatnya dinamis. Nah,
peran sosial itu apa sih? Itu tuh adalah seperangkat harapan orang yang punya status sosial, ya. Jadi status sosial itu kan tadi keadaan atau posisi, itu bisa dibilang pencerminan dari hak dan kewajiban dalam masyarakat. Contoh status itu apa sih? Status itu contohnya ya posisi seperti anak, suami, istri, Pak RT, Pak Camat gitu. Ya, yang tadi saya sebutkan. Cipung itu anaknya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu sultan, tapi sultan bukan dalam arti hierarki kehidupan keraton, tapi sultannya sultan di perumahan Andara kan gitu ya. Yang dianggap sultan itu sesuatu orang yang berduit gitu ya, yang kaya. Sedangkan yang di tengah sultan itu adalah pemimpin di Keraton Jogja, di daerah istimewa Yogyakarta. Nah ini udah berbeda nih, meskipun katanya sultan nih, sama-sama sultan, tapi hak dan kewajibannya tetap beda kan gitu. Konteksnya juga beda. Nah, status itu maksudnya apa? Posisi seseorang di masyarakat. Peran adalah seperangkat harapan atau istilahnya itu ekspektasi orang-orang ke dia gitu ya. Nah, status sendiri ini teman-teman bisa didapatkan dari 3 usaha. Seperti Raffi Ahmad itu adalah karena ya achieve gitu. Kalau teman-teman pernah dengar achievement, itu berarti status yang didapat karena usaha gitu. Dia jadi Sultan Andara itu kan karena kerja keras ya. Sedangkan kalau ascribe itu terjadi karena ya memang dari lahir gitu, anaknya sultan itu akan tetap menjadi anak sultan gitu ya. Darah biru ya tetap jadi darah biru. Sedangkan yang paling kanan IR Soekarno dan Hatta itu adalah pahlawan, itu didapatkan karena ada perjuangan, ada sesuatu yang diberikan masyarakat ke dia gitu ya. Jadi dia berusaha, kemudian dikasih feedback sama masyarakat, yaitu tanda pahlawan gitu ya. Jadi posisi dia di masyarakat itu berharga. Ibarat kata kalau di kelas dia dapat ranking 1 di masyarakat, itu karena ada sesuatunya, ada usahanya ya gitu. Jadi bisa saya singkat seperti ini. Status itu adalah posisi seseorang di masyarakat ya, didapatkan dari 3 usaha. Didapatkan dari 3 cara gitu ya. Cara yang pertama adalah karena kelahiran, cara yang kedua adalah karena usaha, kerja keras gitu ya, karena sekolah, karena mungkin pekerja keras gitu ya. Kemudian karena assign, itu jasa yang diberikan masyarakat kepadanya gitu. Nah, selanjutnya nih, setelah orang punya status, dia itu juga punya peran pasti di masyarakat. Peran itu apa? Seperangkat harapan yang sifatnya itu pasti dinamis. Nah, dalam konteks struktur sosial nih, kehidupan sosial, peran ini dianggap sebagai penyeimbang gitu. Kalau dia bisa berperan aktif di masyarakat, ibarat kata tuh kalau dia sebuah alat, dia bisa bekerja sesuai fungsinya, itu masyarakat akan menjadi seimbang, harmonis. Tapi kalau enggak ya kemudian terjadi disfungsi ya namanya. Nanti ada namanya konflik peran gitu ya. Nah, itu karena adanya status ini harapannya tidak bisa dipenuhi oleh dia ya. Nah, kemudian terjadi yang namanya konflik peran gitu. Tuh teman-teman ya. Nah, kemudian di dalam kehidupan sosial nih, di proses status, kemudian peran, itu ada yang namanya nilai-nilai yang diberikan kan di kehidupan. Nah, proses pemberian nilai-nilai itu namanya adalah sosialisasi. Nah, proses penanaman nih dari sosialisasi ini kan proses pemberian nilai-nilai dari masyarakat ke individu atau dari individu ke individu gitu. Nah, proses seumur hidupnya dari lahir sampai meninggal itu namanya proses internalisasi.
Jadi sosialisasi itu proses masukkan nilai-nilai budaya dari seseorang, kemudian dia belajar. Nah, seseorang ini belajar menyesuaikan diri di masyarakat, itu namanya sosialisasi. Sedangkan kalau internalisasi itu adalah proses penanaman nilai dan norma. Jadi nilai yang ditanamkan itu dilakukan seumur hidup gitu. Paten gitu ya, sampai autopilot gitu. Nah, itu namanya internalisasi. Sedangkan enkulturasi itu adalah proses di mana manusia, ini seorang individu, itu menyesuaikan tidak hanya pola pikir, tidak hanya sikapnya ya, tapi sudah sampai pola pikirnya di kebudayaan dia tinggal. Contohnya seperti apa? Cipung nih, disuruh mamahnya salim ya. Nah, itu proses sosialisasi nilai kesopanan ya. Kemudian internalisasi itu, oh Cipung itu harus sopan dari kecil sampai nanti tua, dia harus sopan, dia kalau ketemu orang harus salim ya. Seperti itu namanya proses internalisasi. Kemudian kalau Cipung suatu saat nih tinggalnya udah nggak di Indonesia gitu ya, itu kulturnya kan sudah beda. Kalau di luar negeri itu kan manggilnya tidak Pak atau Om atau Pak D gitu kan, enggak, tapi langsung nama ya. Atau kalau dari sopanya biasanya Mister gitu ya, atau Mam gitu kan. Tapi kalau manggil saudara-saudara yang dekat itu kan langsung nama. Nah, kalau Cipung posisinya suatu saat misal ke US gitu, itu kan budayanya sudah berbeda sama kita ya. Kalau ketemu orang nggak perlu cium tangan kan kalau di US gitu, ya udah salaman aja gitu ya. Kalau ketemu sama orang asli sana kita nggak perlu salaman. Nah, proses seperti itu namanya adalah enkulturasi. Kemudian misal Cipung balik lagi ke Indonesia, dia juga harus melakukan adaptasi lagi, menyesuaikan pola pikirnya lagi gitu. Pola pikirnya yang berbeda itu diadaptasi, maksudnya harus disesuaikan. Oh, ketika di Indonesia berarti adatnya harus cium tangan, kalau di luar negeri nggak usah gitu. Di Indonesia manggilnya ada paman, ada tante, ada ibu, ada bapak, ada kak, ada adik gitu. Kalau di luar negeri kan enggak gitu. Nah, itu namanya adalah proses enkulturasi gitu. Nah, enkulturasi ini sikapnya adalah sikap dan usaha individu dan mindsetnya juga, sedangkan sosialisasi itu usaha dari individu atau masyarakat gitu ya. Jadi enkulturasi itu bisa dibilang sifatnya lebih mikro dan private ya. Nah, ini adalah proses sosialisasi, bisa dilakukan dari keluarga, dari sekolah, dari teman sebaya, media sosial. Itu adalah kalau kita mau menyampaikan nilai-nilai nih dalam kehidupan orang lain gitu, dari masyarakat ke individu atau dari individu ke individu, itu bisa lewat beberapa saluran, yaitu saluran keluarga, sekolah, teman sebaya, media massa. Nah, oke. Itu adalah tentang individu, statusnya, tanggung jawab atau perannya ya. Kemudian proses dia hidup di dunia ini, dia harus punya nilai-nilai yang disosialisasikan atau ditanamkan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah identitas. Setiap individu itu pasti punya identitas ya. Identitas itu apa sih gitu. Kalau kita mau ngisi formulir itu kan biasanya ada identitas diri gitu. Nah, di isinya nama ya kan, biasanya nama, identitasnya gitu, jenis kelamin laki-laki perempuan gitu, itu kan identitas diri. Nah, kita di sosiologi ini akan mulai belajar tentang identitas diri gitu. Mungkin akan bingung, Bu, ini maksudnya gimana sih gitu. Jadi kalau status sosial tadi itu adalah sederhananya gini, kamu itu dari lahir itu kan pasti kayak punya status sendiri. Oh, kamu anaknya bapak ini. Nah, dari kamu lahir punya status anaknya bapak ini, kemudian kamu kan punya identitasnya kamu diberi nama sama orang tuamu gitu ya. Oh, kamu itu diidentifikasi atau dikenali sebagai laki-laki atau perempuan gitu ya. Kemudian kamu itu kalau sebagai anak tanggung jawabnya apa. Nah, itu peran sosial ya. Dari situ teman-teman bisa tahu sederhananya ilmu yang kita pelajari pada bab ini itu seperti itu.
Nah, dari konteks sosiologi itu sendiri nih, teman-teman ya, saya akan menjelaskan identitas ini adalah sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang statis atau dinamis, ya, seperti status dan peran tadi ya. Dalam KBBI, identitas itu diartikan sebagai ciri-ciri. Berarti ciri-ciri itu kan sesuatu yang untuk dikenali gitu ya. Keadaan khusus seseorang atau jati diri. Jadi setiap orang itu pasti punya, ini tuh khasnya apa sih dia gitu. Misal saya, oh identitas saya ini sepertinya muslim gitu ya. Kenapa? Karena saya pakai jilbab. Identitas saya perempuan. Kenapa nih? Kayak perempuan gitu. Secara fisiknya kelihatan. Saya jauh lebih cantik dong dibandingkan ganteng kategorinya gitu. Nah, itu adalah identitas. Nah, kalau dari Merriam-Webster nih, adalah kampus luar negeri, kampus ya. Identitas itu adalah kesamaan ciri-ciri antar beberapa manusia dan ciri yang membedakan manusia satu dengan manusia lain. Jadi kita bisa dikenali itu karena punya ciri khusus gitu ya. Misal saya itu sama Raisa itu beda gitu. Ciri-cirinya apa? Oh, saya pakai jilbab, Raisa enggak gitu. Raisa badannya semampai, saya enggak gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri gitu. Poin ketiga, identitas itu disandarkan pada ciri yang bersifat alamiah seperti jenis kelamin, genetik, ras, atau fisik gitu. Namun, identitas itu juga bisa bersifat sosial ya. Jadi identitasnya berbasis agama, suku, ras gitu. Stuart Hall ini adalah seorang sosiolog, ilmuwan ya, bilang bahwa pembentukan identitas itu bisa diklasifikasikan jadi dua. Yang pertama adalah identitas as being ya, identitas as being atau identitas yang berwujud. Yang kedua adalah identitas as becoming atau identity as becoming gitu. Identitas sebagai proses. Jadi kalau proses dia bisa berubah dinamis sifatnya ya. Sedangkan kalau identitas sebagai wujud, identity as being, itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan sifatnya statis ya. Nah, ini Stuart Hall ini adalah yang atas tuh ya, Stuart Hall ini yang atas. Oke, ini dia bilang ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang dikatakan Eric Fromm tentang identitas sosial. Psikolog sosial, pakar psikologi dan sosial, yang menyatakan identitas diri seseorang itu adalah tidak bisa dilepaskan dari konteks komunitasnya. Jadi kamu itu adalah orang-orang di sekitarmu, dia bilang gitu. Membangun identitas diri, manusia tidak dapat mengabaikan nilai dan norma di mana dia hidup. Jadi identitas juga akan menentukan peran sosial yang dia dapatkan dan yang harus dia jalankan di masyarakat ya. Nah, ini identitas sosial. Rich Brian misalnya, Rich Brian ini dari etnis Tionghoa. Kemudian dia biasanya etnis Tionghoa itu apa sih? Kalau kita mendengar kelakar atau gojekan jokes di sekitar kita, itu kan kayak Cina tuh identik dengan apa sih? Identitas identik gitu. Identitasnya biasanya sebagai apa sih gitu ya? Oh, biasanya itu kan identitas adalah berniaga. Identitas Chinese biasanya berniaga. Tapi kemudian Rich Brian ini berubah ya. Dia menjadi rapper gitu. Nah, itu kan sudah berbeda jalur dengan seseorang berniaga. Ya, itu yang disebut dengan identity as becoming tadi ya. Itu yang disebut dengan identity as becoming. Identitas sosial sendiri ini adalah sesuatu yang bisa dibentuk oleh dua faktor secara garis besar. Faktor individu itu sendiri dan faktor kelompok. Faktor individu itu bisa karena warisan genetis. Misal Rich Brian tadi, bapak ibunya Chinese, kemudian dia jadi Chinese gitu ya.
lingkungan fisik ya, secara geografis dia seperti apa gitu. Dia beda nggak ketika Chinese di Indonesia sama Chinese yang di benar-benar di Cina sana, dan Chinese yang ada di Arab, Chinese yang ada di US gitu kan, akan tetap berbeda gitu ya. Kemudian budayanya seperti apa nih gitu. Kemudian pengalaman kelompok, apakah dia dan komunitasnya, tadi yang dibilang Bob, pernah mengalami sesuatu yang mungkin menyenangkan atau membuat tidak nyaman gitu. Kalau kemudian membuat tidak nyaman, apa itu kan juga akan membentuk identitasnya dia ya. Kemudian pengalaman unik apa yang dia alami, pengalaman pribadi ini sifatnya ya. Terus kemudian faktor pembentuk identitas sosial itu ada kategorisasi diri, model perbandingan, dan model transaksional. Nah, sekarang ini teori perkembangan manusia, itu ada nativisme, empirisme, dan konvergensi. Ada nativisme, empirisme, konvergensi, dan naturalisme. Nativisme ini dicetuskan oleh Arthur Schopenhauer. Dia bilang bahwa manusia itu ditentukan oleh keturunannya. Nah, tadi kan saya bilang bahwa faktor pembentuk identitas individu itu ada macam-macam. Nah, ini kalau nativisme, kita itu dianggap sudah mewarisi sesuatu yang dari orang tua kita, ya. Jadi, menurut teori nativisme, individu itu sudah bawa sifat-sifat tertentu sejak dia dilahirkan. Jadi faktor lingkungan di mana kita hidup itu tidak dianggap berpengaruh. Sedangkan empirisme itu, atau dikenal sebagai teori tabula rasa, itu merupakan teori yang menganggap bahwa kita itu adalah sehelai kertas putih bersih. Ya. Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Dia bilang apa sih? Kita itu kertas putih. Orang tua kita itu tidak menentukan bagaimana kita. Genetis kita itu tidak menentukan bagaimana kita. Nah, pendidikan dan lingkungan itu yang membuat manusia itu berbeda-beda. Makanya pendidikan itu dianggap sebagai sesuatu yang penting di proses pembentukan kepribadian ini, gitu ya. Berarti kalau seperti ini dia apa? Faktor pembentuk identitasnya apa? Nah, itu kan berarti lingkungan. Ya, lingkungan fisik dan kebudayaan ya. Jadi kalau lingkungan budayaan itu bisa disebut sebagai lingkungan non fisik ya. Itu kemudian yang ketiga, teori konvergensi disampaikan oleh William Stern. Dia bilang bahwa pembawaan pengalaman atau lingkungan itu membawa peranan penting dalam proses perkembangan individu, proses identitasnya. Kepribadian individu itu ditentukan oleh keturunan dan faktor lingkungan. Jadi beda nih sama dua teori yang sebelumnya yang disampaikan oleh Schopenhauer sama si John Locke. Ini berbeda nih, Stern bilang beda. Terus yang terakhir, naturalisme. Naturalisme ini benar-benar berbeda dari tiga pendapat yang sebelumnya. Dia dipelopori oleh J.J. Rousseau. Rousseau ini bilang bahwa kita itu sudah punya gift dari lahir, Kita itu sudah membawa gift dari lahir. Jadi semua anak itu punya pembawaan baik dan tidak satu pun membawa pembawaan buruk. Jadi dia sangat positif nih. Dia bilang semua manusia itu punya pembawaan baik. Bagaimana hasil si manusia ini itu ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya. Jika pengaruh itu baik, maka dia baik. Tapi kalau enggak, ya berarti pendidikannya ini yang salah. Gitu. Jadi ini tuh titik poinnya pada di pendidikan. Pendidikan itu harus menjadi tonggak utama nih. Nah, kalau di yang empirisme itu tadi kan pendidikan dan lingkungan ya. Kalau ini benar-benar naturalisme itu benar-benar setiap orang itu punya sesuatu yang dibawa dari lahir, yang kemudian pendidikan itu menentukan bagaimana dia. Nah, itu tadi tentang faktor-faktor
pembentuk identitas ya. Selanjutnya ini adalah tentang bagaimana sih ya manusia itu bersosialisasi tadi ya katanya. Manusia bersosialisasi itu gimana sih? Nah, ini manusia itu tadi kan katanya dari proses internalisasi nih, dikasih nilai sama norma dari lahir sampai meninggal itu kan dikasih nilai nih katanya. Nilainya itu kan namanya sosialisasi. Kalau kemudian dia berusaha untuk gimana sih, aku udah dikasih nilai nih, aku harus seperti apa. Nah, George Herbert Mead ini bilang bahwa manusia di dalam proses perkembangannya itu punya tahap-tahap ya. Tahap-tahap dia dikasih nilai dan norma itu dia punya tahap-tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan, dimana itu adalah manusia sejak dilahirkan di dunia itu dia baru proses bersiap bertindak dengan lingkungannya. Dia baru proses mengamati nih, misalnya adik bayi gitu, kalau kita mengajarkan sesuatu dia baru melihat kita, baru proses memperhatikan, itu adalah proses persiapan. Tahap selanjutnya setelah persiapan itu adalah proses meniru, dimana anak-anak ini sudah mulai mengcopy apa yang ada di sekitarnya ya, mulai meniru lah ya. Mulai memfotokopi lah istilahnya apa yang ada di sekitarnya gitu. Makanya ini tidak mengherankan anak-anak itu sering bermain polisi-polisian, maling-malingan gitu ya kan, jadi penjual ini itu gimana, nanti daun-daunnya itu bisa kayak dimasak gitu, masak-masakan gitu kan, main rumah tanggaan. Nah, itu adalah proses meniru. Kalau digambar ini contohnya bapak dan anak nih baru sikat gigi, itu kan bapaknya sedang berusaha untuk memberikan nilai ya gitu, anaknya diajari, kemudian anaknya niru gitu. Nah, itu proses meniru yang disebut dengan play stage. Terus tahap yang selanjutnya adalah tahap siap bertindak, itu adalah game stage. Ini proses peniruannya sudah berkurang, peranannya sudah mulai dimainkan secara autopilot ya. Jadi ini anak-anak sudah mulai tidak meniru profesi ini itu, tidak sudah bisa dibilang imajinasinya itu sudah mulai direpresi ya, mulai ditekan. Kemudian dia sudah menggunakan akal sehatnya, itu sudah mulai pertimbangan yang logis gitu. Nah, ini biasanya bisa dilihat ketika anak-anak itu mulai SMP, SMA gitu kan, dia udah mulai ikut organisasi, sudah mulai belajar mengambil peran ya. Nah, terus selanjutnya adalah penerimaan norma kolektif atau significant other gitu. Significant other kayak apa sih gitu kan. Nah, significant other itu adalah dia sudah menempatkan diri sebagai pribadi yang matang, seseorang yang sudah mengambil status dan peran sosial di masyarakat gitu. Contohnya apa? Ketika kita sudah mulai lihat profesi seseorang, nah itu adalah contoh dari proses penerimaan norma kolektif. Nah, itu kemudian selanjutnya adalah tentang proses bagaimana manusia itu hidup. Itu pasti dia ini ya, ada penerimaan norma ya, kemudian dia nerima apa enggak gitu kan. Kadang kita dikasih nilai atau norma sama orang tua, itu kan ada yang dijalankan dengan baik, tapi ada yang disepelekan, halah gitu kan. Nah, ini ada tokoh namanya Sigmund Freud, itu dia bilang, Sigmund Freud ya mungkin namanya, saya kalau nggak salah namanya Sigmund, tapi ada pronunciation yang lebih bilang Freud. Sigmund Freud itu bilang bahwa kehidupan individu di masyarakat itu ditentukan oleh 3 aspek. Aspek biologis atau aspek kepribadiannya dia, atau disebut id ya. Itu adalah naluri-naluri insting yang dibawa dari lahir ya. Kemudian
aspek psikologis yang disebut dengan ego dan aspek sosiologis yang disebut dengan super ego. Nah, nanti teman-teman mungkin pasti tidak asing dengan yang namanya alter ego ya. Alter ego itu teman-teman kalau yang gamers atau mungkin yang sering nonton YouTube atau something else gitu, pasti akan melihat alter ego. Apa sih itu alter ego gitu ya? Nah, ini hubungannya sebenarnya dari sini gitu. Itu adalah dunia batin ya, sesuatu yang dibawa manusia sejak lahir. Jadi ini adalah sifatnya biologis sekali. Misal kita lapar, kita ngantuk, kita kebelet boker, kita kebelet pipis, itu adalah itu tidak diajarkan tapi sudah ada, setelannya sudah ada gitu. Sejak manusia ada di dunia itu setelannya udah ada gitu ya. Naluri ini kemudian cenderungnya itu diarahkan untuk mencari kenikmatan dan menghindari ketidakenakan, ya gak? Kita makan, kalau bisa makannya pasti yang enak. Emang kamu mau tiap hari makan sesuatu yang gak enak gitu kan? Gak mungkin. Manusia itu pasti tidak seperti itu. Nah, karena aspek biologis ini itu bisa dibilang seperti naluri yang bersifat liar ya, maka ada yang disebut dengan super ego. Super ego itu adalah norma-norma yang digunakan untuk ngerem yang sifatnya sangat liar itu ya. Jadi super ego ini sifatnya adalah nilai-nilai moral dan norma-norma yang ada di masyarakat untuk mengendalikan yang sifatnya karuan gitu kan. Yang namanya kepengenan manusia itu kan pasti tidak terbatas. Nah, super ego ini adalah bisa dibilang pengendalinya. Nah, kemudian ego ini adalah keputusan yang diambil setelah seorang ini mendapatkan super ego, terus dia mau gimana gitu. Cara paling sederhana melihat bagaimana ego dan super ego ini bisa dilihat ketika anak kecil deh dikasih tahu gitu. Anak kecil lapar nih, biasanya kan ngereok nih, tantrum gitu ya. Super egonya seperti apa? Aturan di keluarganya seperti apa? Nah, ego ini menjadi penjembatan antara dan super ego. Dia tuh semacam ini, dia lapar nih, tapi dikasih tahu orang tuanya, oh kalau mau minta itu harus yang sopan, gak perlu teriak-teriak gitu ya. Nah, ternyata dia gak suka makanannya nih. Dia mau apa? Nangis kan, biasanya nangis, banting-banting gitu ya. Nah, egonya nih menjadi penjebatannya gitu. Ego itu adalah sifatnya psikologis. Nah, teman-teman yang mau mengambil psikolog atau mungkin psikiater ke depannya, ini akan menjadi pemahaman dasar untuk teman-teman untuk memahami pemahaman Sigmund Freud ini. Tuh, nah bisa dilihat lagi seperti apa sih kalau di kehidupan dewasa, teman-teman lapar nih, mungkin yang muslim pasti akan melihat makanannya halal apa haram nih. Nah, itu adalah super ego nih. Kemudian suatu saat kamu di Bali misalnya ya, di Bali makanannya mayoritas memang haram gitu ya, yang babi, karena di sana kan mungkin mayoritas Hindu ya, bukan muslim gitu, makan babi gitu. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana egomu akan menjembatani super ego dan kamu lapar banget tapi di sana adanya babi guling semua gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kemudian kamu menahan sampai menemukan makanan yang halal, atau kamu ya sudah membiarkan kenikmatan dari si ini untuk mengkonsumsi babi gitu. Nah, itu namanya pemahaman psikoanalisis dari Sigmund Freud itu. Ini contoh kasusnya teman-teman yang saya jelaskan tadi. Nah, oke. Selanjutnya adalah tadi sudah saya jelaskan tentang identitas, terus peranan sosial, terus bagaimana proses mendapatkannya, bagaimana sih identitas sosial itu bisa proses yang menjadi, bisa proses yang
sudah berwujud gitu ya, perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Apa sih kemudian konsekuensi dari adanya identitas sosial? Misal nih, Cipung nih dari lahir sultan ya, kemudian ketemu sama anaknya sultan-sultan di sekolahnya. Apa yang terjadi ketika anak-anak sultan ini berkumpul? Selanjutnya apa yang kemudian terjadi? Ketika dia lapar, apa yang kemudian dia terjadi? Nah, itu ya teman-teman. Konsekuensi dari identitas sosial itu ada dua. Yang pertama adalah inklusi, sikap atau tindakan mau berbaur dan membuka diri dengan orang yang punya kesamaan identitas. Ya, yang kedua adalah eksklusi, sikap dan tindakan membatasi diri dengan orang lain atau kelompok lain. Eksklusi sosial ini sifatnya adalah mengeluarkan, menyingkirkan, mengesampingkan orang lain. Jadi lebih jauh lagi nih, eksklusi sosial itu proses pengucilan orang lain, penyingkiran orang lain, marginalisasi gitu. Jadi apakah ini kemudian saling berhubungan? Nah, itu bisa ditulis ya nanti pendapatnya di bawah di kolom chat. Apakah itu saling berhubungan? Contoh nih, si Cipung ini kelak akan sekolah, ketemu sama anak-anak orang kaya. Kalau dia mau membuka diri hanya dengan anak-anak orang kaya, sama yang dia kan muslim, dia sama orang-orang yang muslim gitu, sama orang-orang yang seras sama dia, seetnis sama dia, itu namanya inklusi sosial. Oke? Kalau dia udah nih sampai gitu doang tanpa menghancurkan orang lain, itu namanya inklusi. Tapi kalau dia sudah mulai membuli orang lain, itu namanya proses eksklusi sosial. Begitu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindakan sosial. Nih ada dua gambar, bisa dilihat. Dua gambar, yang satu orang satu nyanyi-nyanyi di kamar mandi sendirian, yang satu adalah duta Sheila on 7 ya, yang nyanyi di atas panggung di depan orang-orang gitu. Mana sih yang kemudian tindakan sosial? Orang yang nyanyi di dalam kamar mandi sendiri atau orang nyanyi di depan orang lain? Nah, tindakan sosial itu adalah yang kanan, yang Sheila on 7 itu ya, duta nyanyi di atas panggung. Apa sih itu tindakan sosial? Tindakan sosial itu adalah tindakan yang kita tujukan kepada orang lain, yang sedikitnya punya motif dan makna gitu ya. Siapa sih yang ngomongin tentang ini gitu? Yang ngomongin tentang ini adalah Max Weber. Dia cerita nih di dalam buku Basic Concept in Sociology 1922, dia bilang pemahaman Vestehen tentang arti pemahaman yang digunakan untuk menganalisa dan menafsirkan kenapa orang lain itu melakukan tindakan. Ya, tindakan. Kenapa sih ada orang tuh yang rela berdandan di Citayam aneh-aneh gitu? Kenapa sih dia kayak gitu? Apa nggak mending dia normal-normal aja? Kenapa sih dia ada Bonge, ada si siapa itu juga ya, yang dulu itu, kenapa sih dia seperti itu gitu? Tindakan apa sih yang kira-kira mendasari mereka itu melakukan itu gitu? Orang itu melakukan tindakan karena kebiasaan dan ekspektasi ya. Sedangkan si Volhoten ini merujuk pada tindakan-tindakan yang didasarkan oleh batin seseorang, emosi seseorang. Makanya nih, kalau Volhoten ini masuknya adalah tindakan rasional instrumental dan tindakan tradisional, karena itu kaitannya dengan akal dan kebiasaan. Sedangkan si Volhoten ini tindakan nilai dan afektif yang berkaitan dengan di luar nalar lah, ibaratnya di luar nilai ya, yaitu terkait dengan rasa-rasa, perasaan-perasaan, keyakinan-keyakinan individu, emosi individu gitu. Apa sih yang saya sebutkan tadi, tindakan rasional, instrumental, itu apa sih gitu. Nah, ini ada 4 ya bentuk tindakan sosial. Yang pertama adalah rasional instrumental atau verb rational. Didasarkan pada yang di sebelah kanan. Tujuan, alat,
dilakukan secara sadar atau rasional, masuk akal ya, dengan perhitungan. Ya, contohnya orang pas COVID kenapa sih kalau ketemu orang tuh pakai masker gitu, sama pakai masker gitu. Kenapa? Karena untuk mengurangi penyebaran virus kan gitu ya, untuk mencegah kematian. Ya kan? Tujuannya jelas mencegah kematian. Alatnya apa? Masker. Dilakukan secara sadar nggak? Iya. Masuk akal gak itu? Ya masuk akal, karena penyebaran virus corona itu kan dari udara ya, makanya kita tangkal dengan masker gitu. Dengan perhitungan, apakah kemudian penggunaan masker bisa mengurangi angka kematian? Bisa. Nah, itu namanya rasional instrumental. Contoh lainnya apa ya? Contoh lainnya, kamu mau masuk ke universitas top 10 Indonesia gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Tujuanmu itu kan? Apa yang harus kamu lakukan? Usahamu apa? Nah, alat ini tidak selalu berbentuk benda ya, tapi juga bisa usaha. Apa alatnya? Oh, alatnya itu usahanya aku les bu gitu. Dilakukan secara sadar nggak? Kamu les tuh sadar apa tidur gitu kan? Sadar ya. Itu ya, rasional instrumental. Yang kedua adalah rasional nilai, didasarkan oleh nilai-nilai yang berlaku. Nilai itu macam-macam, ada estetika, etika, moral, dan religi. Contohnya, orang berdonasi, ngasih ke pengemis, orang donasi, orang melakukan galang dana pada saat banjir, orang melakukan solidaritas untuk Palestina, orang sedekah, orang menabung tapi untuk ibadah haji. Nah, itu adalah rasional nilai. Dilakukan secara sadar nggak itu? Sadar, tapi dasarnya adalah nilai. Entah itu nilai etika, estetika, moral, religi. Contoh lainnya seperti yang tadi ya, JJ Bonge yang ada di Citayam. Kenapa sih dia kayak gitu? Kenapa sih gitu? Kalau kita melihatnya pasti kan kayak biar apa sih gitu. Selain biar bisa viral ya, tapi awalnya kan mereka seperti itu karena nilai ya. Mungkin mereka pikir itu keren gitu, estetik gitu. Makanya dia pakai seperti itu gitu. Kalau enggak, kenapa sih orang itu sering banget penyanyi itu pakai kostum yang aneh-aneh gitu ya, kayak Katy Perry itu kan aneh-aneh kalau manggung. Kenapa? Karena dia berdasarkannya rasionalitas nilai tuh ya. Terus yang ketiga adalah afeksi. Tindakan sosial afeksi ini terjadi karena perasaan, reaksi emosi yang sifatnya itu tentu saja tidak masuk akal, irasional ya, dan terjadi karena dadakan, spontan, nggak direncanakan gitu. Berbeda dengan dua tindakan yang saya sebutkan sebelumnya. Tindakan yang ini adalah tindakan yang sifatnya itu tidak direncanakan dan reaksinya itu sifatnya spontan. Tuh, nah contohnya ayah nih nangis ketika anaknya COVID gitu. Atau bapak ibumu mungkin ya, orang tua kita semua terharu pada saat kita berhasil, pas kita wisuda. Nah, itu adalah afeksi gitu ya. Tradisional ini adalah tindakan sosial. Orang melakukan tindakan ini karena ada kebiasaan yang lazim dilakukan di masyarakat, sifatnya turun-menurun ya. Dilakukan biasanya tanpa perhitungan ya, tanpa pertimbangan yang rasional. Yang di sini saya tulisnya irasional ya, sama didasarkan kebiasaan atau tradisi. Tuh ya. Contohnya itu sekaten, atau mungkin kalau kita lihat banyak sekali tindakan sosial yang contohnya ada kegiatan sahur matua nih ya di Batak sana, dimana ketika ada orang yang sudah meninggal, jadi kalau kamu ini posisinya adalah cicit sudah posisinya sudah menempati, kamu punya kakekmu punya kakek lagi, nah ketika kakekmu itu meninggal, itu tidak boleh ditangisi tapi harus dirayakan karena itu bentuk keberhasilan. Itu ya, dirayain dengan apa? Dengan joget dan nyanyi. Nah, itu bukankah kematian itu proses berduka ya? Tapi karena tindakan tradisional di Batak sana menganggap kematian itu
tidak selalunya harus ditangisi, ya kan, karena kan ketemu Tuhan, kenapa harus menangis gitu kan, kenapa harus bersedih, bahkan keluarganya sudah berhasil semua, ya kan, kenapa tidak dirayakan gitu. Nah, itu namanya proses tindakan sosial tradisional. Nah, ini ya tadi bentuk tindakan yang paling sering sekali salah kaprah itu tindakan rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Instrumen sama nilai itu sering kebalik-balik. Sebelah kiri, orang tua menabung untuk pendidikan anak, itu adalah tindakan rasionalitas instrumental. Sedangkan yang kanan rasionalitas nilai. Itu ya. Jadi kesimpulannya apa sih? Tindakan sosial itu tindakan yang mengandung makna. Ya. Ditujukan untuk orang lain, punya pengaruh ya. Ditujukan untuk mempengaruhi pengaruh orang lain ya. Itu. Jenisnya ada berapa? 4. Nih, listnya bisa dilihat. Nah. Oke. Dari situ dulu teman-teman ya. Selanjutnya adalah interaksi sosial. Interaksi sosial ini apa sih? Ya, interaksi sosial itu proses hubungan timbal balik antara individu-individu boleh, individu dengan kelompok boleh, kelompok dengan kelompok boleh. Cirinya apa? Cirinya itu pelakunya lebih dari satu. Jadi kalau pelakunya cuma satu toh, itu namanya bukan interaksi sosial, ya. Ada komunikasi dan kontak sosial. Ada tujuannya dan ada sistemnya, pola. Nah, ini syarat interaksi itu ada 2, kontak dan komunikasi ya. Kontak itu apa sih? Kontak itu adalah hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang dilakukan secara sadar. Oke. Tapi proses di sini itu tidak langsung mendapatkan feedback ya. Sedangkan kalau komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari orang ke orang, individu-individu, orang ke kelompok. Oke. Komunikasi ini melibatkan sedikitnya 3 unsur. Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, orang yang menerima pesan disebut komunikan, dan pesan itu sendiri. Jadi ada 3 unsur. 3 unsur dari komunikasi. Interaksi sosial, ya, interaksi sosial itu tadi kan syaratnya harus ada 2. Tidak boleh atau tidak terjadi hanya jika ada kontak tanpa diiringi komunikasi. Jadi misal nih, kita suatu saat ketemu di jalan, ya, kamu cuman itu tapi saya bodoh amat gitu ya, cuman gini. Nah, itu belum terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial itu terjadi hanya ada kontak tanpa diiringi dengan komunikasi. Harus ada dua-duanya. Jadi misal kamu kayak, terus saya kayak ngerespon, ya dari mana gitu, mari, kalau kayak gitu ya. Kalau enggak, kita setiap hari kan gitu, kalau ketemu kan saling menyapa ya. Nah, itu kalau kita saling menyapa itu kan menyampaikan pesan. Itu namanya baru interaksi sosial. Nah, ini kontak sosial itu mengacu pada hubungan sosial antara individu dengan individu yang sifatnya langsung. Terjadi contohnya seperti apa sih? Sentuhan, ya, tatap muka, ya, proses menyapa gitu ya. Kemudian bentuknya ada macam-macam, penggolongannya ada macam-macam berdasarkan bentuk atau wujud. Dibedakan jadi 3, individu sama individu, individu sama kelompok, kelompok dengan kelompok. Dengan caranya secara langsung atau tidak langsung, berdasarkan sifatnya positif atau negatif ya. Terus ini komunikasi. Komunikasi itu bisa dilihat ya, proses saling berhubungan dengan menyampaikan pesan. Boleh menggunakan media atau tidak menggunakan media ya. Komunikasi itu proses penyampaian ide. Pesan itu tadi berisi boleh ide
atau gagasan dari pihak satu ke pihak yang lain. Pihak satu ini boleh individu ke kelompok, atau kelompok ke individu, atau kelompok ke kelompok, atau individu ke individu. Dibedakannya jadi dua, komunikasi lisan dan non lisan atau non verbal ya. Contohnya apa? Kalau yang verbal itu ya bicara langsung, kalau yang non verbal itu lewat isyarat. Pertanyaannya adalah, orang tunarungu tuh berkomunikasi nggak sih? Berinteraksi sosial nggak sih? Jawabannya adalah iya. Komunikasinya tapi beda gitu ya. Komunikasinya yang satu verbal, yang satu non verbal. Gitu ya. Lanjutnya, faktor interaksi sosial. Interaksi sosial itu hubungan antar individu sama individu itu bisa terjadi, kan syaratnya tadi dua ya, komunikasi sama kontak. Nah sekarang faktor yang melatar belakangi orang interaksi itu apa? Ada 6. Yang pertama karena imitasi atau meniru orang lain tapi sebagian, identifikasi meniru tapi secara keseluruhan, sugesti mempengaruhi, motivasi karena dorongan, simpati itu karena dorongan perasaan ya, atau empati tindakan langsung. Nah ini imitasi meniru sebagian, identifikasi meniru secara keseluruhan. Kenapa sih orang itu melakukan interaksi gitu? Kamu nonton TV kenapa? Kamu nonton YouTube kenapa sih? Ya, kamu kenapa sih? Kenapa sih kamu setiap hari itu berinteraksi sama orang gitu? Biar apa gitu? Nah, faktornya itu ada 6. Yang pertama itu imitasi. Kita mungkin meniru orang lain dari cara ngomong, cara kita bertindak, cara berpikir. Kalau kita meniru hanya sebagian, nggak totalitas nih, ini namanya imitasi. Tapi kalau kita meniru secara dalam, secara total, itu namanya identifikasi. Selanjutnya, kenapa sih kita itu interaksi ke orang lain? Bisa jadi karena kita melakukan proses sugesti, yaitu pengaruh ke orang lain. Contoh, kalau kita baru belanja nih di Indomaret atau Alfamart, kita ketemu mbak kasir, biasanya sekalian isi pulsanya kak, sekalian ininya kak, sekalian itu ya kan? Atau mungkin kamu di kelas gitu, kamu mempengaruhi temanmu, kamu di rumah, kamu mau membeli sesuatu, terus kamu mempengaruhi ayah atau ibu atau orang tua kita ya untuk menuruti apa yang kita mau. Nah itu namanya proses sugesti atau motivasi gitu ya. Orang tuamu meminta kamu, ayo belajar rajin dek gitu, ayo belajar rajin kak, biar ini biar itu, kamu dikasih dorongan ya, yang sifatnya tentunya rasional ya, itu adalah motivasi. Oke. Sugesti ini bedanya apa sih sama motivasi? Sugesti ini tidak berpikir panjang, orang yang diajak ngomong nih responnya tidak begitu panjang. Kalau motivasi ini prosesnya panjang ya, dengan pemikiran yang rasional. Selanjutnya tentang simpati dan empati. Simpati itu proses di mana orang merasa tertarik dengan kehidupan orang, pihak lain gitu ya. Faktornya adalah perasaan, sedangkan empati itu dorongan jiwa. Jadi empati itu jauh lebih nyata menurut saya, tindakan langsung empati itu. Misal sama-sama nih melihat orang gitu, kalau kita cuman ikut sedih itu namanya ya saya ikut bersimpati, turut berduka cita gitu. Tapi kalau kita melakukan tindakan langsung itu namanya empati. Nah itu teman-teman. Selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial. Nah tadi kita berinteraksi sama orang tuh yang tadi saya jelaskan tuh macamnya tuh ada yang positif aja nih. Tapi nyatanya bentuk interaksi sosial itu terbagi jadi 2. Yang sifatnya positif itu asosiatif, menyatukan, dan yang negatif itu namanya disosiatif ya, yang memecah itu namanya disosiatif. Ini adalah gambaran dari kesimpulan ya yang tadi ya, syarat interaksi, faktor interaksi, sama ini bentuk interaksi. Nah bentuk interaksi itu terbagi jadi 2. Yang sifatnya menyatukan itu namanya asosiatif, positif ya,
bisa dibilang positif lah ya, atau bentuk yang sifatnya memisah itu namanya disosiatif. Yang asosiatif itu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang disosiatif itu persaingan, kontravensi, dan konflik. Nah ini yang pertama, kerjasama itu punya jenis lagi. Jenisnya yaitu bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Kemudian yang akomodasi itu punya banyak banget. Nah, akomodasi itu apa sih? Akomodasi itu usaha untuk menyatukan proses perpecahan. Jadi ini tadi kan asosiatif itu hubungan interaksi sosial yang sifatnya positif nih katanya. Tapi kok ini proses mengusahakan perpecahan. Nah, jadi gini, di proses kehidupan manusia kita berinteraksi itu nggak selalunya menyatu terus, kadang kan ada konflik. Nah, upaya penyelesaian konflik ini namanya akomodasi. Ada macam-macam ini. Terus kemudian ini proses interaksi sosial yang selanjutnya itu ada akulturasi dan asimilasi. Akulturasi itu adalah ketika kita berinteraksi, kita kan bercampur nih budayanya. Kalau akulturasi itu tanpa menghilangkan unsur dari budaya. Tapi kalau asimilasi itu dengan menghilangkan unsur budaya. Jadi kita misalnya berinteraksi sama teman kita yang dari Jepang gitu ya. Nah, kita saling berinteraksi, ada sesuatu dari kita, entah mindset atau mungkin kebiasaan, pola pikir atau kebiasaan yang kita tinggalkan dan kita sesuaikan benar-benar dengan budaya Jepang yang sebenarnya itu namanya adalah asimilasi. Sedangkan kalau kita mencoba membaurkan tanpa menghilangkan budaya kita ketika kita berinteraksi dengan Jepang, itu adalah namanya akulturasi gitu ya. Contoh yang sudah ada dan yang sering sekali muncul di internet dan dimanapun itu, kalau asimilasi itu musik. Jadi bercampurnya antara musik Portugis dan Betawi yaitu tanjidor. Terus musik dangdut, terus baju koko itu adalah wujud dari asimilasi. Bercampurnya budaya, orang berinteraksi kemudian kan saling berbudaya ya, pasti menghasilkan budaya baru. Pencampurnya budaya dengan menghilangkan budaya yang asli itu namanya asimilasi. Sedangkan kalau tanpa menghilangkan budaya itu adalah akulturasi. Contohnya yang sering muncul di mana-mana itu adalah pembauran Islam dan Hindu yang terlihat pada bangunan Masjid Demak. Selain itu ada juga Candi Borobudur, ada juga musik Melayu, ada juga tajuk tumpang. Nah itu kemudian selanjutnya bentuk interaksi sosial yang disosiatif itu ada 3, kompetisi, kontravensi, dan konflik. 3K ya, kompetisi, kontravensi, konflik. Kompetisi itu apa? Kompetisi itu adalah persaingan yang melibatkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu bisa berupa kemenangan atau keuntungan ya. Jadi kompetisi ini sifatnya bukan melibatkan fisik, oke? Sedangkan berbeda dengan konflik itu melibatkan kekerasan gitu ya. Entah kekerasannya secara psikis atau fisik gitu. Sedangkan kontravensi ini adalah sesuatu di antara mereka berdua. Kompetisi misal, kompetisi itu kan melahirkan si kalah dan si menang. Kalau si kalah ini tidak menerima kekalahannya, kemudian dia melakukan upaya penghasutan, penyangkalan, penolakan atas kemenangannya, itu namanya kontravensi. Oke, kemudian setelah si ini tidak mencapai tujuannya, tetap nih nggak menang gitu, dia melakukan usaha penghancuran. Nah itu penghancuran dengan kekerasan tentunya, itu namanya konflik. Oke, contohnya ini yang ada di gambar pertandingan sepak bola, ada yang menang, ada yang kalah.
terus salah satunya melakukan penyangkalan, nggak bisa, tadi pasti ada kecurangan gitu ya, terus ada pelemparan sesuatu ke lapangan sampai ada orang yang terluka, nah itu namanya konflik. Nah proses tadi dia menolak nih, nggak bisa pasti ada yang curang, itu namanya kontravensi. Kontravensi ini terbagi lagi menjadi macam-macam, ada 5. Secara umum, secara sederhana, intensif, dan rahasia. Ini bisa dibaca ya. Dan itu jadi adalah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.